Ya, inilah salah satu Koputnas, organisasi baru di TNI Angkatan Udara, di mana kita membawai Koput 1, 2, 3, dan Kopasgat yang tugasnya adalah melaksanakan semua kegiatan operasi di bawah Panglima TNI, kemudian pembinaannya di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Dan inilah betul-betul organisasi TNI Angkatan Udara yang sesungguhnya, karena kita adalah unity of command. Jadi apapun perintah dari Kepala Staf Angkatan Udara untuk pembinaan kita laksanakan apabila kita harus melaksanakan perang dan hal-hal yang sifatnya darurat, emergensi negara, kita dapat dari Panglima TNI. Jadi saya bisa memerintahkan semua pesawat tempur untuk menjaga kedaulatan negara dan pesawat tempur untuk melaksanakan airstrike, demikian pula pesawat angkut dan pesawat heli. Dan kita juga punya untuk untuk VVIP juga kita melaksanakan SAR, Combat SAR, kemudian kita juga standby-kan semuanya. Tapi yang dalam hal ini yang kita latihkan di Koputnas ini jelas kita pertahanan udara, kemudian kemampuan tempur, kemudian kemampuan kita melaksanakan angkutan udara, mendukung semua kegiatan, termasuk yang harus kita waspadai negara kita adalah kalau kita melaksanakan penanggulangan bencana. Jadi gini, kalau pada saat sebelum adanya Koputnas, Kohanutnas, apabila ada pelanggaran wilayah udara, Kohanutnas kan dulu tugasnya adalah salah satunya menjaga kedaulatannya wilayah udara. Pelanggaran wilayah udara, Kohanutnas hanya mempunyai alutsista pada saat itu radar yang bisa mendeteksi wilayah udara. Tetapi untuk pesawat, alutsista yang dalam hal ini pesawat itu di bawah Koops AU pada saat itu. Jadi apabila sewaktu-waktu ada pelanggaran wilayah udara dan Pangkohanutnas melalui Pangkosek harus mengarahkan alutsista, ada rentang kendali yang harus manajemen ini harus cukup lama waktunya. Jadi alurnya panjang, harus kepada Kepala Staf, harus kepada Panglima TNI, kemudian permintaannya kepada Angkatan Udara dan Angkatan Udara kepada Koop untuk menyerahkan pesawatnya, baru dia melaksanakan. Kalau ini sekarang tidak, udah satu komen. Jadi karena Pangkooputnas membawahi Koops UT 1, 2, 3 dan Pasgat, Koops UT itu membawahi lagi namanya Komandan Lanut sama Komandan Kosek. Kosek membawahi lagi satuan radar, Lanut membawahi satuan pesawat. In case terjadi pelanggaran wilayah udara, Pangkoops UT sudah langsung bisa memerintahkan untuk scramble. Jadi rentang kendalinya sangat simpel dan sangat cepat. Saat ini banyak sekali tantangan khususnya lewat wilayah udara. Kalau kita lihat sekarang perang dari Rusia dan Ukraina, yang pertama kali melaksanakan airstrike, yang pertama melaksanakan penghancuran adalah dari udara. Iya, betul. Begitu pula kita tarik di tahun 2003 pada saat badai gurun, sehari F-16 ini bisa melaksanakan pertempuran hampir 2000 sorties per hari tanpa missing, sehingga wilayah udara adalah salah satu dimensi yang harus kita pertahankan, dan tantangannya adalah banyak sekali, dari mulai yang nyata kita adanya penerbangan gelap yang ada tempat kita yang tidak terjangkau, kemungkinan bisa ada drone, kemudian ada UAV dan UCAV. Kalau UCAV itu kan yang bersenjata ya. Kalau UAV kan hanya sebagai intai, dan yang paling sangat saat ini harus diwaspadai adalah satelit dari luar. Iya. Kenapa? Udah satelit dari luar kan kita bisa melihat apa aja. Coba lihat di Google. Kita buka Google saja yang kira-kira yang open source yang semuanya. Kita sudah bisa lihat orang di situ sedang apa. Jadi itu ancaman yang cukup berbahaya sebenarnya. Ancaman cukup berbahaya. Apalagi yang kita bilang nanti ancaman generasi 4.0. Space Force kalau kita bilang itu kan ya. Iya. Tapi kayaknya masih banyak Panglima untuk Indonesia sampai situ. Enggak dong, nggak mau kita juga harus sudah berpikir ke arah sana. Karena kita beberapa negara kita pelajari sudah punya namanya Space Force. Tentunya nanti masih ada lagi, karena kita saat ini juga perlu namanya rudal, penambahan rudal untuk pertahanan dari darat ke udara. Karena kalau serangan udara datang dari mana saja, kita harus siap semuanya. Karena kalau udara
lebih abstrak gitu ya. Imajiner semuanya kan ya. Bisa ya. Kita wilayahnya perbatasannya semua imajiner semua. Kan kalau darat laut sudah ada batas pasti gitu ya. Laut pun kadang-kadang juga masih imajiner. Kalau darat kan masih bisa kita lihat pakai apa namanya, ada patok, ada lain sebagainya, kita tarik. Jelas yang paling utama adalah saya sudah mendapatkan perintah dari Kepala Staf Angkatan Udara untuk menyiapkan sumber daya manusia, baik operator maupun nanti adalah maintenance-nya. Kemudian bagaimana strategi peletakannya nanti pun akan sudah disampaikan oleh Kepala Staf. Dalam satu base kita satu tipe pesawat sebisa mungkin nantinya. Jadi cuma satu skadron? Tidak satu skadron. Contohnya di Pekanbaru. Pekanbaru ini ada 2 base. Ada 2 skadron, 1 base. Nanti mungkin kalau keduanya taruh di Rafale di sana, satu lagi mungkin bisa taruh di Pontianak. Jadi dipencet itu kalau 2 base di mana? Jadikan 3 skadron. Oke. 2 skadron ada di Pekanbaru, 1 skadron di Pontianak. Sehingga tidak terlalu jauh kan mereka, tapi semua perawatannya dan untuk spare part dan sebagainya ada di Pekanbaru semuanya. Itu konsep ke depan nanti seperti itu. Kita juga belajar dari luar lah ya untuk apa namanya, peletakan strategis, supaya dari kalau satu tempat beberapa tipe pesawat kita akan repot sendiri masalah maintenance nantinya. Iya kan? Jadi harus ada tempat untuk nyimpan spare partnya pesawat X, ada untuk nyimpan pesawatnya A, kan kalau satu base satu tipe pesawat kan lebih bagus nantinya. Itu konsep ke depan yang nanti sudah direncanakan oleh Kepala Staf untuk penempatan pesawat yang baru nantinya. Berarti untuk penyiapan SDM termasuk mengirim ke Prancis untuk belajar? Pasti karena nanti itu akan lebih efektif, karena nanti kalau kita melaksanakan pelatihan baik penerbang maupun non penerbang ke Prancis, itu kita langsung ditaruhnya di satuan operasional di Prancisnya. Jadi penerbang bisa langsung interaksi dan belajar dengan penerbang di Prancis, dan dari maintenance-nya pun langsung di operasional, mereka akan bekerja dengan orang-orang maintenance yang ada di Prancis ya. Berarti nggak cuma penerbang, semuanya, mulai dari orang-orang perawatannya sampai orang-orang yang mungkin nanti akan dealing dengan Rafale. Betul, karena ini kan satu sistem ini kan tidak satu ya. Jadi ada operatornya yaitu penerbang, kemudian maintenance-nya itu ada yang avionik, ada senjata, ada listrik, ada struktur repair, macam-macam di situ. Semuanya nanti butuh berapa lama Pak untuk bisa mempersiapkan itu? Cukup lama ya Mbak ya, cukup lama ya. Ketika Rafale datang ke Indonesia berarti sudah siap harusnya? Harapannya seperti itu, tapi mereka pun akan menempatkan penerbang dan pendukungnya di tempat kita untuk mengajari continue dan untuk apa namanya, baik itu operator maupun maintenance-nya. Berarti kembali lagi ke yang tadi Panglima sebutkan, unity of command. Berarti nanti ketika Rafale datang juga komennya datang dari Panglima juga? Ketika pengerahannya juga? Pengerahannya juga tetap sama. Berarti memang Komsudna sih organisasi baru yang punya peranan sangat penting sekali untuk Angkatan Udara. Ya, seperti itulah harapannya. Jadi ya, tapi kita tetap laksanakan dari struktur komando atas ya semuanya ya. Jadi gini, saya dari mulai tahun 91 lulus dari sekolah penerbang, saya ditempatkan di Lanut Wiswayudi. Kemudian saya terbangnya di sana dulu, pesawat yang ada di sana ya saya dikasih kesempatan untuk semuanya terbang, dari mulai Hawk MK53 karena sekolah penerbang di sana. Kemudian saya ditempatkan di Skadron 15 pada saat itu, ada 5 orang teman saya di sana. Kemudian saya dikasih kesempatan terbang F5 Tiger. Sempat saya terbang F5 Tiger, lulus dari transisi F5 Tiger, saya dikasih kesempatan untuk terbang di F16. Pada saat itu dari 5 orang itu yang terbang di F16 2 orang. Saya dengan teman saya almarhum Kapten Dwi Sasongko. Dulu tahun 97 crash di ujung di Halim sini. Jadi dari berawal itu semua, dan tadi disampaikan oleh Pak Kapen tadi kan, dan saya sudah di Madiun dari tahun 91, kemudian saya keluar dari Madiun tahun 2017. Tetapi tentunya saya kan sekolah, kemudian penugasan kemana, kembali lagi ke sana, sekolah, kembali lagi ke sana. Sehingga tahun 2017 saya living dari Wiswayudi untuk di mana ya pada saat itu, saya Lemhanas pada saat itu sekolah. Kemudian saya pernah ditugaskan selain di Wiswayudi, itu di
Pekanbaru, kemudian di Jakarta ya jelas Mabes, kemudian di Makassar, di Papua, dan di Iswaidui sendiri ya total kalau dilihat sekitar 22-23 tahun saya di sana, dan saya hampir sekitar 20 tahun saya terbangkan pesawat F-16. Ya, teknologi pada saat itu kan ya teknologi semuanya udah computerized ya pesawat F-16 ini kan, sehingga kita pertama kali kita terbang dengan namanya head up display pada saat itu. Tahun 94 saya terbang pertama kali F-16. 94 sampai. Jadi pesawat itu masih baru ya. Masih sekitar 4 tahun lah dari mulai datang. Saya terbangkan, dan pesawat itu menggunakan head up display dan semuanya dan computerized pada saat itu. Jadi kita sebetulnya dipermudah semuanya, semua informasi, semua kegiatan, semua yang apalah kita laksanakan semuanya dipermudah. Pesawat ini pada saat awal kita menerbangkan, kalau dari satu titik ke titik lain, kita pokoknya ada namanya time over target kesini saja itu harus 0, pokoknya jam 03.00 UTC gitu ya. Kalau kita kecepatan dikoreksi yang pesawat ini. Kamu sampai karena kecepatan lo, kurangi kecepatannya. Kamu sampai sana kelambatan lo, tambah kecepatannya. Semuanya di Iya. Jadi sebenarnya lebih dipermudah penerbangan. Dipermudah semuanya. Indikator-indikatornya sudah lengkap semua. Dari satu titik ke titik sana, saya perlu bahan bakar berapa sih? Dengan kondisi saat ini, dengan headwind, dengan tailwind kayak gini, kita tinggal lihat di komputernya. Oh, sampai sana kamu masih 2000 pound. Dari kalau manual kan kita masih ngitung ya. Kalau ini semuanya udah komputer. Itu tantangan pada saat itu. Tapi sekarang sudah tidak baru lagi, semuanya sudah computerized gitu semua. Makanya mungkin ada modernisasi konsep MLU ya Panglima ya. MLU, betul. Mid life update. Ya.